Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Sebelumnya untuk kalian yang baru mampir di channel ini pastikan untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun KBM-nya Vito Tantika yang berjudul Mengantar Pulang Mayat. Jangan lupa follow juga akun penulisnya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke ceritanya. Kedua bola mata Zaki berputar mengawasi sekitar. Ia menyadari bahwa mobil yang dikendarainya memasuki jalur yang salah. Meski demikian, Zaki tak langsung keluar dari area pemakaman. Mobil dengan cat hitam itu berhenti cukup lama di tengah-tengah area pemakaman dengan sorot lampu menerangi area pemakaman. Windu dan Pak Diman masih tertidur pulas dan tak menyadari apa yang tengah dihadapi Zaki. Beberapa saat kemudian, sorot lampu depan mobil memperlihatkan seorang laki-laki sepantaran umur Pak Diman berjalan dari arah kegelapan. Tampak sebuah rokok menyala, menyelip di antara kedua bibirnya. Seperti sebuah petunjuk, Zaki buru-buru turun dari mobil. Seketika, hawa dingin menerpa. Angin berhembus cukup kencang hingga menggerakkan dahan pohon di sekitaran makam. Sesekali, tangan kanannya mengusap tengkuk leher. Merinding, jari-jari kakinya terasa seperti tertiup angin es. Ia mendekati laki-laki kurus, berkulit hitam yang hanya mengenakan celana pendek berwarna abu-abu itu. Zaki yang mengenakan sweater saja masih merasa kedinginan. Ia terheran-heran mendapati seorang warga yang bertelanjang dada di saat hawa sedang dingin-dinginnya. Kini, keduanya berdiri saling berhadapan di depan sorot lampu mobil dengan jarak dekat. "Permisi, Pak, mau tanya, ini ke depan ada jalan tembusan atau buntu ya, Pak?" tanya Zaki. Seketika, laki-laki itu menarik rokok yang tengah dihisapnya. "Ada jalan tapi sempit, Mas. Mau lanjut? Monggo. Mau putar balik ya silakan," jawab laki-laki itu seraya wajahnya sering menoleh ke arah mobil. "Oh, tapi bisa dilewati mobil, Pak?" tanya Zaki lagi. Laki-laki itu terlihat sedang fokus mengamati mobil, hingga ia beberapa kali tak menjawab pertanyaan Zaki. "Itu di mobil bawa apa, Mas?" Entah mengapa, mendengar pertanyaan dan ekspresi wajah dari laki-laki itu membuat bulu kuduk Zaki meremang tanpa alasan. Raut wajah laki-laki itu seperti kegirangan dan amat penasaran dengan isi di dalam mobil. "Bawa penumpang, Pak," jawab Zaki yang kemudian pandangan matanya terlempar ke arah jalan depan. Pendar sorot lampu mobil sedikit membantu penglihatannya. Ia baru menyadari beberapa meter ke depan dari tempatnya berdiri adalah sebuah dinding pagar yang sudah berlumut dan banyak ditumbuhi tanaman rambat. "Masa sih, Mas? Saya boleh lihat nggak? Sebentar aja," tanya si laki-laki yang membuat Zaki semakin ketakutan. "Maaf lagi gugup, terima kasih, Pak. Saya permisi," pamit Zaki. Perlahan, langkah kakinya mundur karena melihat raut wajah tak senang dari orang tersebut. Tanpa diduga, ternyata laki-laki itu pun melangkah maju mengikuti Zaki. Akhirnya, pemuda itu berlari tergopoh-gopoh kembali masuk mobil. Zaki langsung tancap gas memundurkan mobil. Sialnya, laki-laki itu terus mengikuti dengan raut wajah dan ekspresi terobsesi pada sesuatu yang ada di mobil Pak Diman. Napas Zaki terengah, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan keringat dingin mengalir cepat di pelipis. Semakin laju mobil dipercepat, semakin laki-laki di hadapan mobil itu berlari mengejar. Bahkan ia sempat meraih kap mobil dan memukulnya dengan raut wajah menakutkan. Sesampainya di lahan datar, mobil putar balik dan keluar dari jalan sempit dengan kecepatan tinggi. Windu sampai terbangun karena goncangannya cukup kuat. "Kenapa, Mas? Kok cepat banget mobil? Kepalaku sampai pusing," tanya Windu seraya memegangi bagian kepala dengan tangan kanan. Tak ada jawaban dari Zaki.
Hanya terdengar deru napasnya yang terengah. Kedua tangan di setir kemudi pun tampak gemetaran. Saat laju mobil semakin jauh dan kembali memasuki jalan besar, tangan Zaki menggebrak dashboard seraya memaki. "Sialan!" teriaknya dengan dada bergemuruh. Wajah memanas dan pikiran berkecamuk. Pak Diman ikut terbangun mendengar suara gebrakan. Ia berulang kali mengucek mata dan menatap ke arah Zaki yang masih menyetir. "Kenapa, Zak? Kamu ngantuk? Mau gantian sama bapak? Bapak sudah mendingan ini?" tanya Pak Diman. Zaki masih tak mau menjawab. Namun, sesaat kemudian ia membelokkan mobilnya ke arah pom bensin. "Istirahat dulu ya, Pak. Aku capek. Ada penjual kopi tuh, aku mau ngopi dulu," pinta Zaki secara tiba-tiba. "Ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh lama-lama, Zak," sahut Pak Diman. Saat mobil terhenti, Zaki turun paling pertama. Tersisa Pak Diman, Windu, dan juga jenazah Ranti di dalam mobil. "Win, kamu ada uang nggak buat patungan ngisi bensin? Bapak uangnya mepet banget, takut nggak cukup." "Maaf ya, Win," tanya Pak Diman. "Ada, Pak, bentar," jawab Windu yang kemudian merogoh saku celana. "Cuma bisa kasih segini." "Nggak apa-apa, Pak." Windu menyerahkan satu lembar pecahan uang 100.000 dan dua lembar 50.000. "Nggak apa-apa, Win. Insya Allah cukup ini. Mudah-mudahan perjalanannya lancar dan tidak memakan banyak biaya," sahut Pak Diman seraya menerima uang pemberian Windu. "Pak, aku izin ke toilet. Nitip Mbak Ranti sebentar." Windu bangkit dari kursinya setelah Pak Diman menyetujui. Kini, hanya ada Pak Diman yang menunggu jenazah Ranti di dalam mobil dalam keadaan mesin menyala. Hanya sekitar 5 menit setelah Windu pergi, aroma busuk tiba-tiba menguar. Pak Diman mencari asal aroma busuk tersebut. Ia sampai mendekatkan indera penciumannya ke arah jenazah Ranti. Namun, ternyata asalnya bukan dari sana. Kedua sepatu kerja yang ia kenakan juga diperiksa, terlihat bersih tanpa menginjak kotoran apapun. Anehnya, aroma busuk itu semakin pekat. Napasnya sampai sesak menahan. Pak Diman mulai panik, matanya mengawasi semua sisi dalam mobil. Tidak ada yang aneh. Justru secara tiba-tiba, lengannya terasa seperti tersentuh jari dingin seseorang. Pria parubaya itu tersentak. Tatapannya langsung tertuju pada Ranti. Lampu tengah atap mobil dinyalakan, tampak jenazah Ranti masih dalam posisi duduk diam dan mata terpejam. "Jangan macam-macam kamu, Ranti. Kita mau antarkan kamu pulang. Jangan ganggu kami," sentak Pak Diman dengan nada gemetar. Pandangan Pak Diman tajam ke arah jenazah Ranti. Raut wajah pucat Ranti tampak begitu jelas. Kedua mata yang tak sepenuhnya terpejam, memperlihatkan bola mata hitamnya yang mulai berubah warna menjadi keruh. Merasa terganggu selama membawa jenazah, Pak Diman terus menatap ke arah Ranti dengan tatapan kesal. Tiba-tiba saja, ia mendengar kaca mobil diketuk hingga membuatnya terjingkat. Ternyata Zaki yang datang dan membuka pintu mobil. "Windu mana, Pak?" tanya Zaki. Lagi ke toilet," jawab Pak Diman gelagapan. "Duh, lama nggak ya dia?" "Ya udah sana, gantian Bapak kalau mau ke toilet," titah Zaki. Pak Diman bergegas keluar dari mobil. Ia menghampiri pedagang kaki lima di bawah pohon untuk memesan kopi, kemudian melangkah menuju toilet yang terletak di bagian belakang pom bensin. Sepi, tak ada pengunjung lain ataupun mobil lain yang terparkir di sana. Hanya ada satu mobil milik mereka. Terlebih, waktu menunjukkan pukul tengah malam. Karena pom bensin kecil, toilet umum hanya tersedia satu ruang. Ketika didatangi, pintu toilet dalam keadaan tertutup, hingga membuat Pak Diman menunggu antrian. "Windu di dalam ya, Win?" teriak Pak Diman. "Iya," sahut suara lirih Windu di antara suara gemericik air keran dari dalam toilet. Lama menunggu, tiba-tiba terdengar isakan tangis Windu dari dalam. Isakan itu semakin membuat hati Pak Diman tak enak. "Sudahlah, Win.
Ikhlaskan, sabar, ucap Pak Diman berusaha menenangkan Windu dari depan pintu toilet. Tangisan itu tak berhenti, hingga membuat Pak Diman semakin mengkhawatirkan keadaan Windu di dalam sana. Tiba-tiba saja, nada ponsel Pak Diman berdering. Ia mengangkatnya dengan cepat. "Halo, Pak, Bapak di mana sih? Aku sama Windu sudah nunggu lama di mobil," ucap suara Zaki dari balik sambungan telepon. Seketika, mata Pak Diman terbelalak. Embusan angin meliuk-liuk meniup tengkuk leher. Tubuhnya mematung, indera pendengarannya masih dipenuhi isakan tangis suara Windu dari dalam toilet. Pak Diman masih berdiri menggenggam ponselnya dalam keadaan panggilan aktif. "Halo, Pak, Bapak, dengar suaraku nggak, Pak?" Panggil suara Zaki dari sambungan telepon. Beberapa saat kemudian, panggilan telepon terputus. Zaki datang tergopoh-gopoh menghampiri bapaknya. Tampak, Pak Diman masih berdiri mematung dan tatapan wajah datar mengarah ke pintu toilet. "Pak, Bapak," panggil Zaki seraya menepuk pundak bapaknya. "Iya," jawab Pak Diman gagu. "Bapak ditungguin lama banget loh, ngapain dari tadi?" "Tukang kopinya sampai nganterin kopi Bapak ke mobil kita," tegur Zaki. Itu, Zak. Bapak ngantuk aja." "Tapi nggak apa-apa, kok." Nada bicara Pak Diman tersendat-sendat. Ia berusaha menyembunyikan ketakutannya. Zaki mengajak Pak Diman kembali ke mobil meski dalam keadaan setengah kebingungan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini, Pak Diman yang menyetir. Sementara, Zaki mengisi tempat duduknya di tempat semula, bersebelahan dengan jenazah Ranti. Sebelum keluar dari area pom bensin, tak lupa Pak Diman terlebih dulu mengisi bahan bakar mobilnya. Ia menarik uang pemberian Windu di saku celana. Ditambahkan sebagian uangnya hasil narik taksi online seharian. Mobil meninggalkan area pom bensin tepat pukul 1 dini hari. Perjalanan dilanjutkan kembali melewati jalan raya penghubung antar kota. Suasana mobil tetap hening. Tidak ada percakapan di antara ketiganya. Beberapa kali, jenazah Ranti bergerak miring ke arah Zaki akibat laju mobil dengan kecepatan tinggi. "Win, ini geserin ke kamu," titah Zaki seraya menahan tubuh Ranti. "Oh iya, maaf," sahut Windu dengan sigap membenarkan posisi jenazah kakaknya. Windu kesulitan memejamkan matanya kembali. Pandangannya terlempar ke arah luar kaca jendela. Pikirannya menerawang jauh. 1 bulan yang lalu, ia dan Ranti menyaksikan lalu lalang kendaraan di kota dengan hati sumringah. Terlebih saat mobil kembali memasuki jalan tol. Windu mengingat kala ia dan Ranti begitu terkesima menyaksikan gedung-gedung tinggi yang berjajar di sisi kiri dan kanan jalan tol. Sesekali, wajahnya menoleh ke arah jenazah Ranti. Semua memori masa kecil hingga remajanya kembali muncul di ingatan Windu. Dalam hatinya meratapi, bagaimana hidupnya ke depan setelah kehilangan sosok kakak. Ia bahkan tak memiliki kata-kata yang bisa disampaikan kepada orang tuanya kala mereka sampai di kampung halaman nanti. Suara sirine di perlintasan kereta membangunkan tidur Zaki. Ia mengucek mata dan mendapati mobil berada di depan palang pintu yang menutup. "Udah sampai mana, Pak?" "Udah jauh, Zak. Perjalanan kita ini jadi terasa lama sekali." "Entah kenapa, tarikan gas mobil juga jadi lebih berat dari biasanya," ucap Pak Diman di kursi kemudi. "Bawa mayat mungkin, Pak. Jadinya lama dan berat. Dulu pas karyawan di tempat kerjaku ada yang meninggal di bis kantor juga lajunya jadi terasa lambat," jawab Zaki. Anak dan bapak berbincang untuk menghilangkan suasana hening serta kantuk di dalam mobil. Sementara, Windu masih terjaga dengan tatapan kosong ke arah luar jendela. "Win, kalau lapar bilang, ya. Nanti bapak berhenti di rest area biar kamu makan dulu," titah Pak Diman. "Gampang, Pak, belum lapar," jawab Windu lirih. "Ini perjalanan kan masih jauh. Nanti kalau perutmu sakit, bapak bilang apa ke orang tuamu," bujuk Pak Diman. "Iya gampang, Pak,"
Windu malas merespon. Ia seperti mati rasa, bahkan hilang selera makan. Setelah mobil melintasi jalan tol selama beberapa jam, mobil kembali melewati jalan raya. Saya pengen begini aja bisa nggak ya, Pak? Nggak usah sampai rumah. Nggak apa-apa lama di jalan. Bensin mobil bapak saya yang ngisi lagi nggak apa-apa asalkan Mbak Ranti jangan dibawa pulang terus dimakamin. Saya nggak bisa bayanginnya, ucap Windu dengan nada tercekat. Ia kembali terisak. Sabar, Win. Hidup mati manusia ada di tangan penciptanya. Pak Diman berusaha menenangkan. Tepat pukul 3 sore, para tetangga dikejutkan dengan kedatangan mobil bercat hitam yang berhenti dan terparkir di halaman rumah Windu. Di desa mereka, masih jarang warga yang memiliki kendaraan mobil. Apalagi mata pencaharian warga kebanyakan petani, nelayan, dan juga pedagang kecil-kecilan. Kedatangan mobil tersebut membuat salah satu bibi Windu yang tengah mengangkat jemuran di depan rumah, tergopoh-gopoh berlari masuk ke dalam rumah Windu. Bak, iku naik mobil neng ngarep omah. Opo Windu karo Ranti mulih yo. Itu ada mobil di depan rumah. Apa Windu sama Ranti pulang? Teriak sang bibi pada Bu Ningsih ibunya Windu. Ya Allah, opo iyo anak-anakku mulih saiki. Jare meh mulih nek wes cedak bodo. Saiki puasa yo durung, apa iya anak-anakku pulang sekarang? Katanya rencana pulang kalau sudah dekat lebaran. Sekarang puasa aja belum? Sahut Bu Ningsih yang tengah sibuk membereskan tumpukan baju di kamarnya. Delok siktoh, Mbak. Sopo ngerti penyalure sing mule ono titipan duit. Iku koyok mobil sing njemput Ranti karo Windu pas kae. Lihat dulu toh, Mbak. Siapa tahu penyalurnya yang pulang ada titipan uang. Itu kayak mobil yang jemput Windu Ranti waktu itu. Bibi Windu tergopoh-gopoh kembali menuju halaman rumah disusul Bu Ningsih. Keduanya sangat antusias menyambut kedatangan tamu. Namun, beberapa saat mereka menunggu di teras, belum ada yang keluar dari mobil. Kok ndak ada yang keluar? Ningsih bertanya heran. Sabar, Mbak, lagi nurunin barang-barang kayaknya. Tampak Pak Diman turun paling pertama, disambut senyum sumringah Bu Ningsih dan Bibi Windu. Assalamualaikum, ucap Pak Diman lesu. Waalaikumsalam, sahut Bu Ningsih dan adiknya secara kompak. Silakan masuk, Pak. Titah Bu Ningsih seraya celingukan menatap ke arah mobil. Dalam hatinya penasaran apakah ada salah satu dari anaknya yang ikut pulang. Nggih, Bu, makasih, sahut Pak Diman seraya duduk di kursi kayu teras rumah. Kehebohan Bu Ningsih dan adiknya seketika sirna kala Pak Diman menyampaikan kabar duka. Seketika, Bu Ningsih jatuh pingsan dan Bibi Windu berteriak histeris. Para tetangga yang mendengar kegaduhan, berlarian menghampiri rumah Bu Ningsih. Semuanya syok kala perlahan jenazah Ranti dikeluarkan dari mobil. Untung saja, Pak Diman dan warga lain terlebih dulu menutupi jenazah Ranti dengan kain jarik sebelum menggotongnya masuk ke dalam rumah. Teriakan, tangisan, hingga bisik-bisik warga sekitar mewarnai suasana sore ini. Jenazah Ranti langsung dibaringkan di atas meja tinggi dan panjang yang disiapkan warga secara mendadak. Tubuhnya kaku, dingin, hingga warga sempat kesulitan meluruskan kedua kaki Ranti. Melihat suasana gaduh, Windu seketika ikut histeris. Sesampainya di rumah, ia baru bisa menerima bahwa kematian kakaknya nyata. Suasana duka begitu terasa kental. Bu Ningsih belum juga sadar dari pingsannya. Sementara, saudara dan warga sekitar memutuskan untuk segera memandikan jenazah meskipun pemakaman tak mungkin dilakukan hari ini juga. Bu RT yang masih saudara dengan keluarga Ranti, mendapat tugas menggunting pakaian jenazah. Wanita itu terkejut kala akan menggulung bekas pakaian jenazah. Ia mendapati salah satu pakaian dalam Ranti terdapat bercak darah mengering.